Memang susah banget loh menjadi calon presiden pada tahun 2024. Walaupun Anies Baswedan sudah dideklarasikan dari Partai Nasdem sebagai capres dari Nasdem. Tetapi untuk mendaftarkan di KPU yaitu membutuhkan koalisi. Yaitu kemarin saja yang digembar-gemborkan akan berkoalisi, yaitu pada 10 November yang lalu. Itu juga urung dan akhirnya diundur pada akhir Desember 2022 juga urung. Dan sampai saat ini pun belum juga dideklarasikan koalisi perubahan yang diusung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sampai saat ini juga belum dideklarasikan. Nah, apakah itu tanda-tandanya koalisi akan bisa bubar ya? Ya memang, untuk menjadi peserta pemilu, untuk mendaftarkan capres pada tahun 2024 memang membutuhkan presidensial threshold-nya 20%. Jadi memang tidak mudah, apalagi PKS dan juga Demokrat, yaitu sama-sama untuk mengusung Aher sebagai cawapres dan Demokrat mengusung AHY sebagai pendamping Anies Baswedan. Jadi memang itu sangat tidak mudah sekali. Dan sampai akhir ini juga belum ada deklarasi dan juga belum ada titik temu kayaknya. Dan disusul lagi ada berita ini. Usai bertemu Luhut, manuver Surya Paloh dibaca. Ada kemungkinan tinggalkan Anies Baswedan. Ini bahkan juga dikomentari oleh Nakula. Setelah saya lihat beritanya sih, beritanya seperti ini, yaitu dari Warta Ekonomi. Usai bertemu Luhut, manuver Surya Paloh dibaca ada kemungkinan tinggalkan Anies Baswedan. Dari berita ini, ex-ketua DPP Partai Nasdem Sulvan Lindan menganalisis pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di London, Inggris beberapa waktu lalu. Lewat podcast di kanal YouTube Total Politik, Sulvan mengungkapkan skenario yang mungkin dipakai Paloh untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan. Apalagi ditambah pada berita yang lalu juga ada yang menyebut yaitu Nasdem tidak serius lah untuk mengusung Anies Baswedan. Bahkan jika Anies Baswedan tidak mendapatkan tiket Pilpres. Jawaban Surya Paloh sungguh santai sekali. Ya apa boleh buat, kurang lebih seperti itulah. Politik itu kan penuh dengan kemungkinan. Kalau saya lihat kepentingan untuk membuka hubungan kembali. Walaupun tidak bisa seakrab dulu antara Surya Paloh dan Jokowi. Tutur Sulvan dikutip pada Kamis 19 Januari 2023. Apalagi kemarin juga disusul lah, yaitu Presiden Joko Widodo akan mereshuffle dari Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, dan bahkan juga Menteri Kominfo. Tetapi sampai detik ini pun juga tidak ada kabar reshuffle. Nah, apakah mungkin bisa jadi Surya Paloh dan Jokowi sekarang melalui dari Luhut Binsar Panjaitan kemarin akhirnya ya sudah akrab dan akhirnya tidak menjadi reshuffle dan akhirnya meninggalkan Anies Baswedan. Itu juga bisa jadi karena politik itu ya sangat tidak bisa ditebak lah. Surya Paloh tanpa diminta pun bisa jadi belok. Setelah dia lihat Anies ini gak mungkin juga karena Demokrat belum selesai. Jelasnya menambahkan, dalih pertama yang akan diungkit adalah sulitnya memenuhi presidensial threshold 20% untuk mencalonkan Anies. Padahal hal ini bisa dengan mudah diusahakan oleh Partai Nasdem. Salah satunya dengan menjadikan AHY sebagai wapres. Selesai. Nah mungkin PKS bisa deal yang lain. Tapi kan sampai sekarang keras tidak ingin AHY, ujar Sulvan. Apalagi kemarin juga ada berita ya, jika diperintah Presiden Joko Widodo, Surya Paloh siap cabut capreskan Anies Baswedan. Kira-kira apakah manuvernya seperti itu ya? Yaitu Nasdem akan meninggalkan Anies Baswedan. Apalagi kemarin juga Luhut Binsar Panjaitan ketemu dengan Surya Paloh. Apakah kira-kira ngomongin soal Anies Baswedan atau gimana ya? Nah, dari sini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan akan mencabut pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 jika Presiden Joko Widodo memerintahkannya. Menurut Surya Paloh, sikap ini untuk membuktikan loyalitas Partai Nasdem pada koalisi di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai tolok ukur loyalitas Partai Nasdem, Surya Paloh tegaskan Presiden Joko Widodo tinggal memerintahkan cabut capreskan Anies. Bisa jadi ya, setelah berita ini muncul, tiba-tiba Luhut Binsar Panjaitan ketemu dengan Surya Paloh. Kita ketahui kan Luhut Binsar Panjaitan ya sangat dekat lah dengan Presiden Joko Widodo. Setiap kebijakan-kebijakan apapun selalu dihandle oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Seperti contoh PPKM yang lalu juga dihandle oleh Luhut Binsar Panjaitan. Bisa dikatakan tangan kanan dari Presiden Joko Widodo lah. Apakah berita ini juga benar adanya? Ya, kita tidak tahu lah.
Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ex-Ketua DPP Partai Nasdem Sulvan Lindan menganalisis pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di London, Inggris beberapa waktu lalu. Lewat podcastnya di kanal YouTube Total Politik, Sulvan mengungkap skenario yang mungkin dipakai Paloh untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan. Politik itu kan penuh dengan kemungkinan. Kalau saya lihat kepentingan untuk membuka hubungan kembali. Walaupun tidak bisa seakrab dulu antara Surya Paloh dan juga Jokowi. Tutur Sulvan dikutip pada Kamis 19 Januari 2023. Surya Paloh tanpa diminta pun bisa jadi belok. Setelah dia lihat Anies ini gak mungkin juga karena Demokrat belum selesai. Jelasnya menambahkan, dalih pertama yang akan diungkit adalah sulitnya memenuhi presidensial threshold 20% untuk mencalonkan Anies Baswedan. Padahal hal ini bisa dengan mudah diusahakan oleh Partai Nasdem. Salah satunya dengan menjadikan AHY sebagai wapres. Selesai, nah mungkin PKS bisa deal yang lain. Tapi kan sampai sekarang keras, tidak ingin AHY, ujar Sulvan. Sudah ditegaskan, sejak awal, Wakil Presiden diserahkan kepada Anies. Tapi Anies tidak bisa memutuskan dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya, kesimpulannya Anies ini dibuat sebagaimana tidak bisa maju imbuhnya. Sulvan juga menilai, sekarang Paloh justru berusaha merehabilitasi hubungannya dengan Presiden Joko Widodo dan koalisi pemerintahannya. Sebaliknya, Anies makin jauh dari potensi dicalonkan menjadi RI 1. Buat Surya Paloh kan, yang penting selamatkan dirinya dulu lah. Anies itu soal kedua, kecuali kalau Anies betul-betul bisa maju sebagai capres dan menang. Nah itu dia, akan ke Anies, terang Sulvan. Sekarang dia lihat kok tampaknya tambah jauh. Ini menjadi capres, ada pertemuan Demokrat dengan Gerindra, kemungkinan PKS dengan begitu. Ini jaraknya makin jauh dengan Nasdem. Kemungkinan ini membuat dia semakin ragu dengan pencapresan Anies selanjutnya. Hal itu yang mendasari Sulvan menduga ada rancangan skenario untuk membuat Partai Nasdem tidak bersalah apabila akhirnya gagal mencapreskan Anies. Orang tahu Demokrat minta AHY adalah calon wakil presiden karena Demokrat mengatakan demikian. Dari pihak Nasdem mengatakan kami enggak setuju. Ini kan jadi enggak ketemu, akhirnya apa? Bukan salah kami dong kalau batal mencapreskan Anies, ujar Sulvan. Padahal di mata Sulvan, AHY memenuhi kriteria sebagai cawapres ideal untuk Anies. Seperti AHY memiliki partai dan elektabilitasnya tergolong baik. Kalau dilihat dari sudut itu, kayaknya ada upaya untuk deadlock. Nah ini nggak boleh terjadi. Yang jadi korban siapa? Ya Anies yang menjadi korban, pungkasnya. Bahkan Partai Nasdem telah mendeklarasikan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Kendati pencalonannya menuai pro dan kontra, safari politik Anies bersama Partai Nasdem sudah dilakukan. Namun komitmen Partai Nasdem untuk mengusung Anies di pemilu 2024 ternyata diragukan oleh semua pihak. Salah satu yang vokal menyuarakan adalah pengamat politik Refli Harun. Ahli hukum tata negara itu awalnya menyinggung beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menggagalkan rencana pencalonan Anies. Pertama, bujuk kembali Nasdem ke kubu istana. Tutur Refli seperti dikutip dari kanal YouTube-nya pada Jumat 13 Januari 2023. Blak-blakan Refli menilai strategi ini bisa berhasil dilakukan oleh istana. Apa alasannya? Kelihatannya belum tentu dikatakan tidak berhasil, karena pernyataan-pernyataan tokoh Nasdem ingin menyatakan enggak pateken kalau seandainya Anies tidak jadi calon, terang Refli Harun.